apakah sah secara syar'i jika seseorang itu berangkat haji dengan visa non haji Kiai, Iya, seperti visa ziarah ataupun kerja? ya. Jadi begini Mbak Eva ya, kalau berbicara tentang sah atau tidaknya, saya ingin menjawab dengan analogi yang saya belajar dari guru saya. Yang namanya visa untuk masuk Mekah itu kan sarana. Sebagaimana sajadah misalnya, baju, itu Iya, juga sarana sholat. Maka para ulama itu kemudian dalam ilmu usul fikih itu memiliki satu kaidah, ada satu amalan ibadah tapi dia punya dua wajah. Wajah ketaatan dan wajah kemaksiatan. Apa contohnya? Contohnya kalau orang sholat tapi bajunya itu bajunya orang lain. Misalnya baju hasil curian atau oh, pinjam tapi tidak niat mengembalikan gosok. ya, Maka apa contohnya? Dalam ilmu usul fikih itu ada kajian yang hampir dipelajari oleh semua orang yang belajar usul fikih. Itu namanya as-sholatu fil ardil maghsubah. Kalau saya sholat di atas tanahnya orang lain yang orang lain itu tidak mengizinkan saya sholat di situ. Misalnya saya mengakui tanah orang lain, ya, gitu loh. Kemudian saya sholat di situ. Sholatnya sah atau tidak sah? Maka mayoritas ulama berpandangan sholatnya sah, Mbak Eva. Tetapi dia mendapatkan dosa atas cara dia sholat. oke, Mencurinya dia berdosa, tapi sholatnya itu adalah sah. takarrub kepada Allah. Dan Allah, ini adalah pandangan yang diamini oleh guru-guru saya karena itu berkeadilan. Jadi sholat punya tempat tersendiri, sedangkan maksiat mencurinya itu juga punya tempat tersendiri. Oleh karena itu para pemirsa, dari apa yang diajarkan oleh guru-guru saya terdahulu, saya kemudian berdiskusi dan berbicara dengan banyak orang terkait dengan aturan ya yang kemudian diterapkan pada ibadah haji, seperti misalnya visa. Sejatinya itu semua dalam kaidah at-tanzim, aturan, mengatur agar kemaslahatan semuanya itu bisa terjamin. iya, Bayangkan Mbak Eva, kalau Mina yang tidak bisa diperluasannya seperti itu, kemudian Arafah seperti itu, iya, kemudian Masjidil Haram tawaf seperti itu, kemudian tiba-tiba ada 10 juta orang berkumpul di sana, saya khawatir akan terjadi tragedi kemanusiaan. iya, Oleh karena itu, visa ini sejatinya untuk mengukur kapasitas kan. iya, Kapasitas infrastruktur haji itu sendiri. Terkait misalnya penginapan, transportasi, perkemahan, air, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita kemudian masuk kota Mekah, di luar dengan visa yang dibenarkan oleh aturan yang berbasis dengan pengaturan tempat dan sebagainya, maka bisa jadi dia berdosa Mbak Eva. Berdosa kenapa? Karena dia mengganggu proses mereka yang sudah berhak nih. Misalnya Mbak Eva, hmm, kasus yang terjadi di perkemahan di Mina, iya, itu kan kita tidak bisa mengatur dengan diri kita sendiri. Di sana ada muasasah, ada syarikat, iya, ada tangan pemerintah Arab Saudi, ada iya, kebijakan Kementerian Agama dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ketika ada perkemahan itu di dalam bendera Indonesia, itu dipahami untuk semua orang Indonesia iya, yang memiliki visa masuk ke Arab Saudi. iya, Apakah itu visa furoda, apakah itu visa visa ziarah, ziarah, apakah itu visa pekerja, apakah itu bahkan mungkin visa umroh di masa lalu hmm, ketika tidak ketat gitu loh. Kemudian mereka masuk nih mengambil haknya mereka yang sudah diatur oleh pemerintah kita untuk mendapatkan spice tertentu di Mina. oke, Maka tentu ini dikatakan dia berdosa. Berdosanya karena apa? Karena idza. Idza itu menyakiti orang lain. Nah, oh, kenapa? Kan dia sudah antri nih Mbak Eva, nunggu iya, bertahun-tahun, didesain oleh pemerintah Arab Saudi, hanya sekian juta jamaah haji, Indonesia mendapatkan misalnya 200 ribu. Maka 200 ribu kan disiapkan tempatnya. Tiba-tiba kemudian ada jemaah-jemaah yang masuk seperti ini. Anda jangan bayangkan mudah sekali mengaturnya seperti kita tur ke Amerika. Oh enggak gitu, gitu. Kalau Anda ini yang ada pernah jutaan melihat orang ada ya di Kiai, Arafah iya, dan melihat bagaimana manajemen sebagian syarikat sebagian orang di Arab Saudi, itu mungkin akan memahami betapa pentingnya pembatasan kuota tersebut. Itu sebetulnya yang kemudian melahirkan kebijakan kuota haji kan. Kuota haji ini kan sebetulnya
didiskusikan di negara-negara Islam kan, di OKI. Iya. Kemudian dikatakan bahwa kuota masing-masing negara itu 1% dari jumlah penduduk. Dan kemudian bahkan penduduk Arab Saudi, saya pernah tinggal di Arab Saudi, itu juga dulu dibatasi hajinya. Hanya 5 tahun sekali. Jadi kalau tidak 5 tahun sekali, ya hajinya juga haji ilegal. Iya. Jadi kalau saya dulu belum pernah haji, pemegang iqomah, iqomah itu izin tinggal, kayak kita punya kitas di Indonesia itu, ya kartu izin tinggal sementara itu, maka dibatasi 5 tahun sekali. Kalau tidak itu, ya kita lewat padang pasir, Setiap lewat tahun. jalur-jalur yang ilegal Iya. gitu. Dan itu di masa lalu mungkin ditolerir ya secara aspek fikihnya ya, karena jumlah jemaahnya kan tidak Masih banyak. tidak banyak. Tapi hari ini kalau kita membiarkan hal-hal itu terjadi, itu akan ada tragedi kemanusiaan di Masyair al-Haram, di mana tempat orang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ditanya apa hukumnya haji tidak dengan visa yang dibenarkan oleh pemerintah Arab Saudi berbasis pengaturan akomodasi dan sebagainya, ya saya ikut pendapat mereka yang mengatakan itu tidak dilakukan dan itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram Itu ya, hukumnya Kiai, ya? haram, ya. Jadi haram di sini Mbak Eva jangan Karena- diartikan bukan haram ibadah hajinya loh ya. Iya. Tapi haram karena Caranya ini begitu ya? bisa mendatangkan mara bahaya buat orang lain. Oke, artinya bisa dikatakan ini melanggar aturan atau Iya, otoritas begitu ya, dan itu kan berdosa itu sama begitu, aja Kiai. Mbak Eva ya. Apa hukumnya berenang? Iya. Ya berenang ketika auratnya terjaga, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saling menjaga aurat ya boleh aja. Boleh aja. Tapi ketika ada orang misalnya yang berenang di luar kapasitas itu, kolam renangnya hanya cukup untuk 100 orang. Saya tiba-tiba masuk bawa rombongan 50 orang. Kan bisa terjadi tragedi di situ. Iya. Maka saya katakan itu dilarang, bukan dilarang hajinya. Tapi karena ada kemaslahatan lain. Ini sebetulnya sederhana kok, seperti pembatasan ketika Covid, ya kan? Masjid harus berjamaah, renggang-renggang dan sebagainya. Itu kan bukan melarang sholatnya Mbak Iya, Eva. iya, iya, Tapi iya. ada kemaslahatan di sana yang harus dijaga agar kehidupan mereka yang beribadah itu bisa berjalan sesuai dengan kewajarannya. Oke, dan tidak menimbulkan mara bahaya, Mara itu ya, bahaya, Kiai. iya. Nah, tapi kalau kemudian kita bicara soal jemaah haji Indonesia, antriannya sudah puluhan Iya, tahun begitu, iya. belasan tahun begitu ya, Iya, Kiai ya. iya. Nah, itu bagaimana buat masyarakat mungkin juga pemirsa Iya. yang ingin segera begitu ya, kalau Iya. kemudian visa-visa seperti ini kan agak sulit karena Iya. harus mengantri. Nah, itu Iya. bagaimana Kalau menyiasatinya, memang Kiai? dia bisa mendapatkan visa yang dibenarkan oleh pemerintah Arab Saudi, misalnya ya haji furoda secara umum itu kan tidak mengganggu jatah tempat tinggal mereka yang ONH reguler. Oke. Saya tahu betul di Arafahnya mereka sudah punya tenda, di Minanya juga memang punya tenda khusus. Hanya ini kan memang dilatar belakangnya oleh bisnis kan, karena ada permintaan maka itu terbuka. Saya masih ingat Mbak Eva, dulu visa-visa non kuota itu di era 90-an sampai awal-awal 2000 itu mungkin berkisar $100 sampai 500. Tetapi karena permintaan dari kita yang tidak sabar dan ingin memotong antrian itu berharga sampai mahal. Iya. Kalau itu resmi dari pemerintah Arab Saudi dengan cara apapun dan tidak mengganggu, yaitu dzalika fadlullah. Seperti kenapa si A dijadikan kaya, kenapa si B tidak dijadikan kaya. Dia berhak, boleh saja dia membeli itu kalau memang tidak merugikan Orang antrian reguler yang sudah mengantri sekian tahun. Iya, tapi kalau kemudian alasannya adalah karena belum siap, jadi nanti menunggu akhirnya menggunakan jalur ekspres yang seperti itu. Ada baiknya langsung segera saja mendaftar begitu ya, Betul, kayak ikut betul. Itu antrian. boleh saja Mbak Eva kok kayak gitu. Misalnya karena pertimbangan usia. Iya. Ya, usia kakek sudah semakin tua atau usia bapak sudah semakin tua. Rezeki ada, jalurnya benar. Karena kan visa untuk melaksanakan ibadah haji yang kita ketahui selama ini sebelum ada perubahan. Itu kan dengan visa haji, visa furoda, visa mujamalah, itu memang dibenarkan. Asal mereka kemudian mampu juga membeli tasreh kan untuk masuk izin di puncak ibadah haji
Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya boleh saja kalau itu misalnya, atau nanti pemerintah Saudi misalnya mau membuka 2 jalur misalnya ya, jalur reguler dengan jalur ekspres. Anda kalau mau cepat, kami sediakan tempatnya, karena ini tempatnya di luar kebiasaan, maka harus ada biaya tambahan, ya itu sah-sah saja. Gitu. Mungkin akan lebih ideal seperti itu. Iya, tapi jangan dipermainkan Mbak Eva ya. Jadi daripada seperti sekarang kadang keluar, kadang enggak gitu loh. Ya seakan-akan ini mengandung ketidakpastian. Jadi orang kayak main judi gitu antara berangkat dan tidak berangkat itu rasanya nggak baik juga kan gitu. Baik, nah Kiai kalau tadi Kiai bicara soal lanjut usia, kita ingin gali lebih jauh lagi bagaimana kemudian ketentuan hukum dan apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang lanjut usia ataupun penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.